Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'matihi alaina id kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang disayangi Allah dan dicintai Allah, hari ini kita bertepatan di tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah, tahun baru Islam. Cuman kita terus terang, orang Islam kebanyakan lebih memeriahkan pergantian tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Ini sungguh ironis sekali. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam sedikit banyak kita memeriahkan tahun baru ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menambah syiar semarak di dalam agama Islam. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, berbicara tentang tahun Islam, yakni Hijriah, disebutkan di dalam riwayat bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup di tengah-tengah sahabat sampai akhirnya beliau meninggal dunia, lalu digantikan khalifah kepemimpinan kaum muslimin dan diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pun beliau meninggal dunia, orang Islam saat itu belum mempunyai tahun. Kalau bulan sudah ada, bahkan bulan-bulan itu sudah disediakan dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Inna indatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang agung. Pertanyaannya, ibu-ibu hafal enggak 12 bulan itu? Kalau kada hafal, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Mesti hafal orang Islam. Kalau bulan Masehi hampir rata-rata hafal, apalagi tukang kredit. Sampai tanggal-tanggalnya hafal dia, tukang kredit. Nah, kita orang Islam sebenarnya lebih hafal dengan bulan Hijriah itu. Coba ibu-ibu mengulang ingatannya, hafalannya. Yang pertama apa, Bu? Bulan apa, Bu? Halo, Bu. Bulan apa, Bu? Yang di belakang mana? Bulan Maulid kah? Bulan apa pertama? Bulan Muharram. Belum makan kayaknya ini, udah gancang suaranya. Muharram
Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga, halo Bu, yang ketiga Rabiul Awal. Dan orang kita bulan Maulud. Orang kampung katanya bulan mulut. Kenapa bulan mulut? Mulut makan, banyak makan, bulan mulut. Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Boleh juga dikatakan Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal. Yang ketujuh Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, boleh juga. Yang kedelapan Rajab. Yang kesembilan Syaban. Kebalikan. Yang kedelapan Syaban. Yang kesembilan Ramadan. 9 bulan Ramadan. 10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Mesti hafal ibu-ibu itu. Kenapa? Karena itu bulannya Allah. Allah sebutkan sudah ada. Allah ciptakan 12 bulan tadi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan yang sekarang adalah bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang mulia. Sebelum datang Islam, orang-orang jahiliyah itu sudah memuliakan 4 bulan ini. Ketika datang Islam, lebih dimuliakan lagi. Bagaimana orang-orang dulu memuliakan 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, serta Rajab. Mereka memuliakan 4 bulan itu adalah apabila di bulan-bulan lain mereka ada berperang, mereka ada melakukan kegiatan yang sifatnya itu sampai menumpahkan darah, maka ketika masuk di bulan yang 4 tadi, mereka akan melakukan genjatan senjata. Di datang agama Islam, maka bukan hanya genjatan senjata, tetapi di bulan yang 4 ini kita diperintahkan untuk memuliakan bulan tersebut dengan melaksanakan kegiatan ibadah. Artinya, siapa yang melakukan kegiatan ibadah di 4 bulan tadi, maka pahala yang dia dapat akan lebih besar daripada pahala yang dia kerjakan di bulan lain. Tapi kebalikannya, apabila dia melakukan dosa di bulan yang 4 tadi, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, dia melakukan dosa di bulan-bulan tersebut, maka dosanya lebih besar lagi daripada bulan yang lain. Dan dosa itu akan berlipat ganda besarnya jikalau dia melakukan dosa tadi di tempat yang mulia seperti kota Mekah dan kota Madinah. Oleh karena itu Bapak Ibu, biasanya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan ibadah. Salah satu ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah umrah. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu masuk di bulan haji. Nah, kita kembali ke awal tadi. Ketika di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar beliau memikirkan bagaimana kelanjutan agama Islam kita ini. Beliau berpikir agama lain punya tahun sendiri. Masa orang Islam tidak punya tahun? Sayyidina Umar mempunyai jiwa ghirah yang sangat tinggi, perasaan cemburu yang sangat luar biasa dengan Islam ini. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan para sahabat, pemuka-pemuka sahabat, bermusyawarah yang tujuannya adalah ingin mengadakan dan menetapkan tahun di dalam Islam. Agama lain punya tahun,
Orang Hindu punya tahun namanya tahun apa? Waisak. Ya. Orang Buddha punya tahun namanya tahun Waisak ya. Kalau Hindu apa? Hindu Nyepi. Buddha Waisak, betulkah? Orang Cina punya tahun juga. Gonpacai itu loh. Imlek. Betul tidak? Orang Nasrani punya tahun namanya Masehi atau Miladiyah. Disebut Miladiyah dari kelahiran Nabi Isa. Orang Yahudi punya tahun sendiri. Kenapa orang Islam tidak punya tahun? Nah, oleh karena itu Sayyidina Umar mengadakan rapat bersama para sahabat-sahabat, pemuka-pemuka sahabat, dan akhirnya mereka bersepakat ingin mempunyai tahun sendiri yang menjadi patokan sejarah. Apabila ada kejadian sejarah di dalam Islam, maka patokannya adalah dipatokan tahun itu. Tetapi belum ditentukan saat itu kapan penetapannya. Di antara sahabat ada yang mengajukan bagaimana tahun baru Islam itu diawali dari lahirnya Nabi. Sebagian sahabat tidak setuju karena nanti akan mengikuti gaya orang Nasrani. Kalau orang Nasrani, dia berpatokan tahun baru Islamnya itu adalah dengan Masehi, Miladiyah. Ada yang berpendapat bagaimana ketetapan tahun baru Islam itu diawali dari Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yakni di umur 40 tahun pada malam 17 Ramadan nuzul Quran. Tapi tidak disetujui. Ada yang berpendapat ketika Nabi Isra Mi'raj, penentuan awal tahun Islam, juga ditolak oleh sahabat yang lain. Ada yang mengutarakan tahun baru Islam dimulai dari wafatnya Nabi, juga tidak disetujui. Tapi ada satu pendapat yang disepakati, dan ini menjadi kesepakatan sampai sekarang ini, yaitu tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kenapa tahun baru Islam itu patokannya di bulan Hijriah, yakni tahun Hijriah? Karena alasannya adalah yang pertama, di antara sahabat tadi ada yang mengutarakan penetapan tahun baru Islam adalah lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan wafatnya Nabi. Tetapi diambil di jalan tengah, yaitu hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena para ulama berpendapat, para ahli sejarah mengatakan bahwa lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, dan hijrahnya Nabi ketika beliau sampai di kota Madinah, tiga peristiwa ini, lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, dan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW sampai di kota Madinah, itu semuanya bertepatan pada hari Itsnain tanggal 12 Rabiul Awal. Diambil di tengah-tengah. Yang mau awal tahun lahirnya Nabi, ya juga 12 Rabiul Awal. Yang wafatnya Nabi juga 12 Rabiul Awal. Yang hijrahnya Nabi sampai di Madinah juga 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Maka diambil jalan tengah itu. Kemudian alasan yang kedua adalah karena ketika Nabi dan sahabatnya masih berada di kota Mekah, Nabi dan para sahabatnya itu tidak mempunyai kekuatan di dalam berdakwah. Mereka dihina, mereka dicaci, mereka disumpahi, mereka dilecehkan, tidak mempunyai kekuatan. Sampai akhirnya ketika para sahabat, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW sampai di kota Madinah, hanya 10 tahun berjaraknya.
Dari Nabi sampai di Madinah sampai kemudian Nabi wafat itu hanya 10 tahun kurang lebih. Tapi apa yang terjadi? Di Madinah Rasul dan para sahabat bisa membangun kekuatan, bisa membuat senjata, bisa membuat tentara, membuat tentara pasukan perang, bahkan punya pasar sendiri yang waktu di Madinah pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Ansar, orang Madinah, mereka ahli bertani. Jadi kalau mereka panen, mereka bingung mau jual kemana hasil panen mereka, terpaksa dijual ke orang Yahudi. Nabi datang, Nabi membuat pasar. Kaum Ansar, mereka ahli pertanian. Kaum Muhajirin, orang-orang Mekah, ahli dalam perdagangan. Maka orang Ansar menjual hasil bumi mereka kepada orang Muhajirin, dan orang Muhajirin menjual barang-barang mereka. Sehingga waktu itu orang Islam punya pasar sendiri. Yang repotnya kalau orang Islam itu nggak punya pasar, dikuasai sama orang yang bukan Islam. Akhirnya naik turun barang, harga barang itu kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, saat itu Nabi menguasai pasar, Nabi punya masjid, Nabi punya pasukan. Maka di kota Madinah itulah orang-orang Islam ibarat kata sudah mempunyai taring, sudah punya taji, sudah punya cakar. Maksudnya adalah disegani, ditakuti. Bahkan Nabi mengirim surat sampai ke Romawi, bahkan Nabi mengirim surat sampai ke Persia untuk mengajak masuk dalam agama Islam. Disegani. Nah, oleh karena itu para sahabat saat itu di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar, tahun baru Islam diawali dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Muharram? Katanya tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa yang diperingati adalah Muharram, bukan Rabiul Awalnya? Jawabannya adalah karena bulan pertama dari 12 bulan itu adalah bulan Muharram. Satu. Yang kedua, memang Nabi sampai di kota Madinah itu adalah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Namun dikatakan sebelum itu Nabi sudah mendapatkan perintah kurang lebih 3 bulan sebelum hijrahnya Nabi, yakni kurang lebih bulan Muharram. Nabi sudah disuruh oleh Allah untuk berhijrah, yakni diberikan izin untuk berhijrah, namun waktunya belum ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nabi disuruh siap-siap dan disuruh mencari teman. Maka Nabi kita Muhammad SAW mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bahasa kitanya kita dramatisir, Nabi berkata, "Ya Abu Bakar, Allah memerintahkan kita untuk berhijrah ke kota Madinah, tapi waktunya belum ditentukan oleh Allah. Tunggu perintah selanjutnya. Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap. Maka pilihlah ontak yang baik, karena Allah meminta kepada dirimu untuk menemani aku pada saat nanti berhijrah." Ini misi rahasia. Sayyidina Abu Bakar tidak menceritakan misi itu kepada siapapun. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan onta dari bulan Muharram. Diberi makan onta itu dengan makanan yang bergizi, rumputnya, makanannya yang sehat. Dilatih onta itu untuk berjalan supaya kuat nanti berjalan dari Mekah sampai menuju kota Madinah. Sampai akhirnya waktu berhijrah dimulai. Orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk membunuh Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian berkumpul hendak membunuh Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak dibunuhnya,
maka orang Islam ini akan bertambah banyak. Satu-satunya adalah harus dibunuh pemimpinannya. Malam hari itu Nabi telah mendapatkan perintah untuk berhijrah. Dipanggillah Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang ke rumah Nabi. Nabi berkata, "Ya Ali, kau tidur di tempat tidurku, gantikan diriku, supaya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy menyangka aku masih berada di rumah." Sayyidina Abu Bakar dipanggil datang ke rumah untuk bersama-sama berjalan dari rumahnya Nabi. Malam hari itu orang-orang Quraisy sudah mengepung rumahnya Nabi. Keluarlah Nabi Muhammad SAW dari rumah tersebut sambil membaca ayat daripada surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding tutupan di hadapan mereka, kami jadikan dinding tutupan di belakang mereka, maka kami kelilingi mereka dengan dinding, dan akhirnya orang Quraisy tidak bisa melihat Nabi. Nabi keluar dari dalam rumah tadi. Ada yang mengatakan ketika Nabi keluar, orang-orang Quraisy ini hanya bisa melihat Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy, kafir Quraisy berkata, "Ya Abu Bakar, aina sahibuk?" Wahai Abu Bakar, kemana temanmu? Abu Bakar heran. Padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah. Kalau bahasa kitanya, "Ya Rasul, ini orang-orang cuma bisa melihat aku tapi tidak bisa melihat engkau." Rasul memberikan isyarat, "Diam wahai Abu Bakar, teruslah berjalan." Orang Quraisy hanya bisa melihat Abu Bakar, tidak bisa melihat Sayyidina Umar, tidak bisa melihat Rasulullah. Ada juga riwayat yang lain mengatakan mereka kafir Quraisy sampai tertidur dan memastikan bahwa mereka ini tidur nyenyak, diambil pasir oleh Rasul, ditaruh di dahi mereka. Itu yang dikatakan dalam ilmu apa itu namanya? Orang Jawa namanya ilmu sirep. Sirep kapan itu? Sirep. Jadi yang tertidur pada saat pengajian itu karena ilmu sirep itu. Tertidur. Keluarlah Nabi dari rumahnya. Orang kafir Quraisy ketika sadar, mereka masuk ke dalam rumah, mereka buka selimut, ternyata itu adalah Sayyidina Ali, bukan Rasulullah. Sambil Sayyidina Ali menghembuskan pedang, menghembuskan pedang yang becikang ini. Itu pedang dari Rasulullah diberikan kepada Sayyidina Ali yang namanya Dzulfikar. Nabi berjalan beserta Sayyidina Abu Bakar malam hari itu sampai mereka berdua di Jabal Tsur, Gua Tsur, Gunung Tsur. Di atas bukitnya itu ada goa. Yang pernah berangkat haji dan berangkat umrah, salah satu destinasi wisata religi yang mereka datangi adalah mendatangi tapak tilas Jabal Tsur itu. Tapi sangat jarang orang yang naik ke atas karena sangat susah, sangat terjal. Lebih mudah dijalani Gunung Nur, Jabal Nur, ada Gua Hira daripada Jabal Tsur. Nabi sampai di Jabal Tsur beserta Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk dulu, biarkanlah aku masuk ke dalam goa ini untuk membersihkan goa tersebut." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam goa. Beliau bersihkan goa tersebut dari debu dan pasir. Lalu beliau merobek bajunya sedikit demi sedikit. Apabila ada lubang dalam goa, beliau robek bajunya, beliau tutupi lubang itu dengan baju beliau. Sampai yang tersisa hanyalah pakaian yang menutup aurat, yaitu antara pusat dengan lutut. Lalu setelah selesai, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, silakan engkau masuk ke dalam goa tersebut." Maka Nabi pun masuk beserta Sayyidina Abu Bakar. Lalu Allah ilhamkan kepada burung merpati, burung dara kalau bahasa kitanya, untuk membuat sarang dan bertelur tepat di depan pintu goa. Lalu juga Allah ilhamkan laba-laba untuk membuat sarang yang sangat rapuh, membuat sarang di depan pintu goa.
Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka tadi mencari Nabi, ternyata mereka tertipu. Kata anak-anak Balikpapan, kecelek. Kecelek kan namanya? Kecelek katanya. Kecelek. Nabi sudah pergi. Mereka tidak sadar Nabi pergi. Orang-orang kafir Quraisy yang kaya-kaya, tokoh-tokohnya mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Nabi baik dalam keadaan hidup ataupun mati, hadiahnya 100 ekor onta. Mungkin kalau diduitkan zaman sekarangnya adalah 1 M atau 1,5 M. Dapat hadiah. Di antara mereka mencari ahli pelacak. Tahu ini, pelacak kaki, telapak kaki. Mereka cari itu. Wah, ini telapaknya kaki Abu Bakar. Ini telapak kakinya Rasulullah. Cari itu, cari. Sampai akhirnya telapak kaki itu mereka dapati tepat di depan pintu goa. Ahli pelacaknya berkata, ini telapak kaki Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar sampai depan pintu goa. Rasa-rasanya mereka berdua tidak mungkin masuk ke dalam goa. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka masuk ke dalam goa, maka burung merpati ini akan hancur sarangnya, bahkan telurnya bisa pecah. Sarang laba-laba yang dia bikin sarang tepat di depan pintu goa juga akan hancur. Itulah yang menyebabkan orang kafir Quraisy tidak jadi masuk ke dalam goa. Mereka berkata, ini nih kaki Nabi Muhammad, telapak kakinya sampai sini, nggak mungkin masuk goa. Bisa jadi Nabi Muhammad ini naik ke atas langit, sebagaimana Allah mengangkat Nabiullah Isa ke langit, atau Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam tanah sini. Antara dua saja. Ada cecak berbunyi, cak 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 cak. Nah, cecak berbunyi. Artinya dalam Nabi dalam, tapi Allah tutup mata hati orang-orang kafir Quraisy. Coba lihat, Allah menyelamatkan Nabi kita. Tidak perlu pakai tentara, tidak perlu pakai persenjataan. Cukup Allah turunkan dua makhluknya yang sangat sederhana, yaitu laba-laba dan burung merpati. Nabi selamat. Bahkan ahli sejarah mengatakan, kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy itu jangankan masuk, mereka tundukkan kepala mereka, lalu mereka tunjukkan pandangan tadi ke dalam goa, niscaya mereka akan melihat Nabi kita dan Sayyidina Abu Bakar ada di dalam goa. Mereka mondar-mandir di depan pintu goa. Sayyidina Abu Bakar melihat itu, kaki-kaki mereka. Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasul berebah di pangkuan pahanya Sayyidina Abu Bakar karena goanya kecil. Tidak cukup ibarat kata berdua. Rasul berebah di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berdiam, tidak berani menggerakkan paha beliau. Kenapa? Karena yang sedang berebah adalah Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut Sayyidina Abu Bakar. Rasul berkata, "Ya Abu Bakar, apakah engkau takut?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, untuk diriku," kalau bahasa kitanya, "aku tidak takut. Aku mati, gak ada masalah. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan ya Rasul adalah engkau. Kalau seandainya engkau dibunuh mereka, bagaimana kelanjutan Islam ini?" Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis. Air matanya jatuh ke badan Nabi. Nabi melihat matanya Sayyidina Abu Bakar, "Kau menangis?" Ya Rasulullah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah beserta kita. Tapi kata Abu Bakar, "Ya Rasul, saya menangis ini bukan karena takut sama orang Quraisy itu. Takut ya takut, tapi air mata ini jatuh lantaran saya punya kaki digigit sama ular." Jadi Bapak Ibu, di dalam goa itu ternyata ada satu lubang yang belum sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar karena pakaian beliau kurang cukup, kainnya nggak cukup. Lalu lubang itu diganjal dengan kakinya Nabi. Dan lubang-lubang itu biasanya tempat sarang ular. Dan di padang pasir itu ada 2 ular yang berbahaya.
Yang pertama ular derik. Tahu ular derik ibu-ibu? Yang buntutnya bergoyang. Dia punya kulit sisiknya, bersisik, bukan mulus, bersisik. Dia punya kepala, ada tanduknya begitu. Ular derik. Tapi yang lebih berbahaya lagi ular di padang pasir itu adalah namanya black mamba. Panjang ularnya, kecil, panjang, langsing maksudnya. Dia bisa berdiri 2/3 badannya, dia bisa berdiri 1/3 badannya, dia taruh di bawah, di tanah, 2/3 bisa berdiri. Mulutnya hitam, makanya disebut black mamba, karena mulutnya black, hitam. Itu kalau digigit sama ular black mamba, susah harapan untuk hidup. Entah ular apa yang menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Para ulama ahlu hikmah mengatakan, ular ini sebenarnya tidak mau gigit kakinya Abu Bakar, tapi ular ini melihat cahaya dari wajahnya Nabi. Cahaya Nabi ini sampai masuk ke dalam lubang ular. Ular ini penasaran, dia kepingin lihat cahaya dari mana ini. Mau keluar ular tadi, ditahan sama kaki Abu Bakar. Dipatoklah kakinya Abu Bakar, plok, sekali, nggak bergoyang juga, tok, 2 kali nggak bergoyang juga, sampai Abu Bakar menangis kesakitan. Ya Rasul, kakiku digigit patok ular, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasul, bawa sini kakimu. Maka Nabi pun meludahi kakinya Sayyidina Abu Bakar tadi yang tergigit ular. Pluh, pluh, pluh. Saat itu sembuh seketika. Ludahnya Rasul langsung menyembuhkan kakinya Sayyidina Abu Bakar. Coba ludahnya kita, bisa diamputasi langsung untuk kaki. La ilaha illallah. Lalu kata Rasul, wahai Abu Bakar, bunuhlah ular itu, karena bagaimanapun ular itu instingnya sangat berbahaya. Dibunuh ular tadi, lalu dikeluarkan ular tadi dari goa. Tinggallah Nabi berserta Abu Bakar beberapa hari di goa tersebut. Lalu bagaimana Nabi makan? Bagaimana Abu Bakar makan dan berganti baju? Anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma, saudarinya Siti Aisyah, itu beliau mengembala kambing dari kota Mekah, membawa kambing. Tapi sebenarnya tujuannya adalah Siti Asma ini membawa pakaian, makanan. Beliau menuju ke Jabal Sur, pura-pura mengembala kambing. Tapi hebatnya, taktiknya Siti Asma ini, beliau berjalan di depan, kambing berjalan di belakang. Untuk apa? Supaya telapak kaki Siti Asma ini akan tertutupi dengan kaki-kaki kambing tadi. Tinggallah Nabi beberapa saat, beberapa hari di Jabal Sur itu. Orang kafir Quraisy sudah putus asa mencari Nabi, tidak ngerti kemana Nabi ini menghilang. Sampai akhirnya sudah agak damai sedikit, maka Allah pun memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah untuk berjalan ke kota Madinah. Beliau tidak melewati jalan biasa, tapi mereka berdua melewati jalan pantai. Kurang lebih seminggu perjalanan tadi, sampai akhirnya Nabi masuk di satu perkampungan, satu daerah yang namanya Quba. Dan di situ Nabi membangun masjid yang namanya Masjid Quba. Sampai sekarang itu masjid masih ada, dan disebutkan dalam riwayat hadis, siapa yang berwudu dari tempatnya lalu dia mendatangi Masjid Quba dan melaksanakan salat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan umrah. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah segera berangkat insyaallah, amin. Yang sudah mudah-mudahan berangkat lagi segera, amin ya rabbal. Insyaallah saya tanggal 22 September, kalau tidak ada halangan juga akan berangkat umrah plus sekaligus ke Turki insyaallah. Sampailah Nabi di Masjid Quba dan membangun masjid tersebut. Kemudian Nabi pun melanjutkan perjalanan sampai menuju kota Madinah. Kaum muhajirin, kaum ansar sudah berhari-hari menunggu Nabi. Mereka sudah tahu Nabi sudah berhijrah, tapi tidak tahu kapan datangnya Nabi.
Setiap hari mereka menunggu Nabi di depan pintu gerbang kota Madinah. Sebagian mereka ada yang naik ke atas rumah tingkatnya, sebagian ada yang naik ke atas pohon kurma. Dan akhirnya salah satu di antara mereka melihat dari kejauhan ada dua orang yang berjalan mengendarai onta. Lalu orang ini berkata, Nabi Muhammad datang, Rasul datang. Maka orang yang tadi, orang-orang kaum Ansar Muhajirin yang mereka lemas menunggu Nabi berhari-hari, saat itu mereka semangat, mereka bergembira, mereka berdiri semuanya menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membaca bait syair yang tadi kita baca bareng-bareng. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta'. Telah terbit bulan purnama di antara kita dari lembah Saniyatil Wada. Wajiblah bagi kami bersyukur apa yang beliau ajak di dalam berdakwah, kami akan mentaatinya. Wahai Nabi yang diutus kepada kami mengikuti apa yang engkau perintahkan. Sahabat semuanya menyanyikan syair tadi sambil memukul terbangan, duda 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 duda. Subhanallah. Yang belum pernah melihat Nabi dari kaum Ansar, mereka terpesona dengan keindahan wajahnya Nabi. Yang sudah pernah melihat Nabi, mereka juga rindu karena sudah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tidak bertemu dengan Nabi. Bahkan di antara mereka ada seorang perempuan yang dulu di kota Mekah, seorang budak, dia disiksa oleh majikannya, matanya dicucuk dengan besi panas, buta. Dia ikut juga berhijrah duluan daripada Nabi. Ketika Nabi datang, si perempuan ini berkata, mana Nabi? Aina Nabi? Aina Rasul? Mata dia tidak bisa melihat. Semua orang sibuk melihat Nabi. Tidak ada yang bantuin perempuan ini, tidak ada yang bantuin. Tapi dengan izin Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini pun bisa melihat. Yang tadinya buta dicucuk pakai besi panas, dengan mukjizat Nabi, orang perempuan ini bisa melihat dan bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada seorang laki-laki yang dulu di Mekah, yang jadi budak, dia punya kaki, dia punya badan, dicambuk oleh majikannya. Cambuk itu mengenai lututnya. Kalau bahasa kitanya, kerongkongan lututnya ini lepas, lumpuhlah dia. Berangkat berhijrah ke kota Madinah lebih duluan daripada Nabi, tapi dia rindu untuk bertemu dengan Nabi. Ketika Nabi datang, dia berkesat berjalan. Ya Rasulullah, orang semuanya sibuk ingin bertemu dengan Nabi. Yang pincang ini tidak ada yang bantuin, yang pincang ini tidak ada yang memapah bertemu dengan Nabi. Tapi dengan izin Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pincang ini tiba-tiba bisa berdiri. Berkat siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya sangat panjang. Disitulah diawali hijrahnya Nabi sampai Nabi di kota Madinah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awwal. Dan akhirnya Nabi berdiam di situ. Di kota Mekah masih ada yang belum berhijrah. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, berangsur-angsur kaum muslimin yang masih berada di Mekah, mereka berhijrah. 1, 2, 3 atau rombongan kecil, rombongan besar, mereka berhijrah mengikuti jejak Nabi sampai di Madinah. Dan sampai kurang lebih tahun ke-8 hijrah, 8 tahun, Nabi dengan kaum muslimin memerdekakan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah.
Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan damai. Tidak ada sedikit pun pertumpahan darah. Dan akhirnya seluruh penduduk kota Mekah dan sekitarnya beragama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Apabila datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah, maka engkau wahai Rasulullah akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, yang akhirnya seluruh kota Mekah dan sekitarnya semuanya tidak ada lagi yang menjadi kafir, semuanya beragama Islam. Berhala-berhala dihancurkan, Ka'bah disucikan pada saat itu dari berhala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal untuk adzan. Naiklah Sayyidina Bilal ke atas Ka'bah. Beliau mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang mendengar Sayyidina Bilal adzan tepat di atas Ka'bah itu. Saat itulah nama Allah diagungkan di depan pintu Ka'bah. Tidak ada lagi kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di kota Mekah. Nah, setelah Fathu Mekah, lalu Nabi bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi apa? Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Perhatikan ini. Ini inti daripada peringatan kita. La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Wa idza stanfartum famfiru. Wa idza stanfirtum famfiru. Kata Nabi, hijrah tidak ada lagi setelah Fathul Makkah ini. Tetapi semangat hijrah dengan jihad dan niat yang baik itu masih ada. Dan apabila kalian diajak untuk berjihad, maka segeralah mendatangi jihad tadi. Apa maksudnya? Kalau kita kembangkan masalah ini, kata ulama, hijrah itu terbagi dua. Ada yang namanya hijrah hissiyah. Hijrah hissiyah itu adalah Bapak Ibu, hijrah secara fisik, yaitu para sahabat yang mereka berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu namanya hijrah hissiyah, hijrah secara fisik. Tapi hijrah secara hissiyah ini disetop oleh Nabi pada saat pembebasan kota Mekah. Kata Nabi, tidak ada lagi. Jadi setelah Fathul Mekah, kalau ada orang yang berpindah dari Mekah menuju ke Madinah, maka orang itu bukan disebut namanya berhijrah lagi. Pahala hijrah sudah habis di situ. Tapi yang kedua masih ada. Apa itu? Hijrah maknawiyah, hijrah secara makna. Bagaimana hijrah secara makna? Yang kita dengar tadi, Muhammad Haikal mengatakan, yang dulu kita berbuat maksiat, tahun ini kita berbuat baik, kita bertobat dan mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka orang itu disebut namanya hijrah. Yani hijrah secara maknawiyah, secara makna. Yang dulu ada perempuan yang tidak pakai jilbab, yang tidak pakai hijab, kemudian di tahun ini dia memakai hijab, maka dia disebut namanya hijrah. Yang dulu mabok-mabokan, yang dulu narkoba, yang dulu bermaksiat, sekarang dia berbuat baik. Dia tidak lagi mabok-mabokan. Dia ikut melakukan perbuatan baik, hadir di majelis taklim, ikut berdakwah. Yang seperti kita lihat tuh jamaah tablik. Terkadang mereka ikut jamaah tablik bertato-tato itu. Maka mereka disebut namanya hijrah. Hijrah secara makna. Artis-artis yang dulu main artis, kemudian adegan-adegan panas mereka lakukan, dapat hidayah. Lalu mereka bertaubat, memakai pakaian yang islami, mereka melakukan sholat dan sebagainya, maka biasanya artis itu disebut namanya berhijrah. Dan ada perkumpulan artis seperti itu.
Tapi disayangkan kalau masih ada yang belum berubah, maka orang itu belum berhijrah. Masih tenggelam dengan kebodohan, masih tenggelam di zaman jahiliyah. Anak-anak lebay, tahu lebay ibu-ibu? Yang mereka catwalk apa ya, di Citiem apa namanya itu? Catwalk yang lebay itu. La ilaha illallah. Terkumpul manusia di situ. Orang Islam, si tayam ya. Orang Islam. Tapi ditanya mana masjid, mana langgar, nggak tahu. La ilaha illallah. Yang parahnya di Balikpapan ada juga yang ngikutin ibu-ibu itu. Ibu-ibu sosialita berlenggok-lenggok di depan apa itu namanya, zebra cross di depan BC itu. Ada viral kemarin kan ya? La ilaha illallah. Itu yang dibanggakan? Tidak. Rasul tidak membanggakan orang seperti itu. Rasul bangga dengan seorang pemuda yang dia berbuat baik dalam masa mudanya. Rasul berbangga kepada orang-orang tua yang mereka mempersiapkan diri untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Rasul bangga dengan kita yang kita berjuang untuk menegakkan dan mensyiarkan agama Islam. Intinya, hijrah fisik itu tidak ada, tapi hijrah secara makna sampai kapanpun itu pasti ada. Jangan tunggu hidayah, tapi jemputlah hidayah itu. Karena kalau kita menunggu hidayah, kapan kita mau bisa berubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Marilah rubah diri kita dari yang jelek menuju yang baik, dari yang gelap menuju yang terang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak istri suamimu daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan menerima taubat kita di bulan yang agung ini, di hari pertama dari bulan Muharram ini, dengan berkat bulan Muharram dan dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita selalu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dunia sampai ke negeri akhirat, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebih sisa 7 menitan lagi. Masih ada cara satu lagi atau nanti ya? Baik, saya rasa kita cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Dan kami undang Bapak Ibu, insyaallah nanti minggu ketiga, tanggal berapa tuh ya? Mungkin tanggal 21 ya, saya lupa itu, 21 Agustus atau 22 Agustus, minggu ketiga, kami di Pondok Pesantren Al-Islami Nur Anwar mengadakan majelis taklim bulanan hari Ahad jam 8 pagi minggu ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir di pondok kami, dan juga nanti akan diadakan pembagian ijazah anak-anak santri kami yang telah lulus tingkat ula atau tingkat SD, tingkat ustoh atau tingkat SMP atau sanawiyah, dan tingkat ulia atau aliyah atau SMA. Itu ada beberapa orang sudah lulus, dan kami akan berikan ijazah resmi kepada mereka. Dan ijazah itu yang sudah lulus SMA mau kuliah kemanapun boleh, mau ke UGM diterima, mau ke UI boleh, apalagi cuman Uniba dan sebagainya pasti diterima. Mau jadi polisi bisa pakai ijazah itu, mau jadi tentara bisa daftar dengan ijazah itu. Ala kulli hal, pesantren kami adalah pesantren yang resmi, dan insya Allah ijazah itu nanti akan dibagikan waktu majelis taklim. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.